أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu yaitu Adam. Dan dia menciptakan darinya pasangan yaitu Hawa. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya lagi maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali di Islam itu indah, Masya Allah kita dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga sari tilawah. Tadi Quran surat An-Nisa ayat 1 ya Ustaz, ayat pertama ya. Masya Allah. Kalau nggak salah tentang Quran mengatur hubungan antar manusia. Masya Allah, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki, menciptakan perempuan, tapi dalam hubungan mereka itu ada aturan-aturan dari Allah. Masya Allah, Ustadz, kalau tentang hubungan antar suami dan istri itu diatur juga dalam Quran? Tentu saja, bahkan itu perbedaan antara, mohon maaf, zina dengan nikah itu dengan aturan. Oh Masya Allah. Jadi kalau ada aturannya ya menjadi nikah, kalau tidak ada aturannya ya bisa menjadi zina. Itulah hebatnya tuh. Masya Allah, jadi semua diatur dengan baik dalam Islam. Iya, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Syam. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Syam, Masya Allah. Dan ini saya mau tanya dulu nih sama satu ibu yang ada di sini. Boleh Bu ya, saya tanya Bu ya. Bu, apa godaan terberat kalau lagi bulan puasa? Emosi. Emosi sama siapa? Suami kah? Semua. Oh sama semua. Masya Allah, tapi sabar ya Bu ya, ditahan emosinya ya di bulan Ramadan ini. Kayaknya kalau kita angkat tema tentang suami dan istri di bulan Ramadan ini menarik sekali, betul? Setuju Bu? Nah baik, Masya Allah. Jadi sekarang kita akan mengangkat sebuah tema. Suami istri jangan lakukan ini ya saat Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan nih buat semua pemirsa Islam itu indah. Jangan lupa saksikan dari awal sampai akhir dan siapkan catatannya. Karena guru-guru kita nanti akan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Baik, untuk awalan kita akan menyaksikan sebuah tayangan VT yang judulnya Emang Iya Nggak Boleh Deket-Deketan Sehabis Sahur. Ini dia.
Waduh, Masya Allah, Bib. Kalau kita lihat nih pasangan suami istri di bulan Ramadan kayaknya pengen jauh-jauhan. Bahkan katanya ada yang sampai pisah ranjang dulu nih, Bib. Supaya menjaga ibadahnya dengan baik. Sebenarnya dalam Islam itu ada nggak panduan dari baginda Nabi tentang hal ini, Bib? Silakan, Habib. Siap, Masya Allah. Izin Kang Dude, terus Ustadz Maulana, Ustadz Yusuf, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa, Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau kita lihat cuplikan videonya luar biasa, sampai dialangin pakai guling, pakai panci, pakai teflon. Ya Allah. Niatnya mungkin benar ngejaga itu puasa, tapi enggak gitu juga. Namanya bersentuhan. Tadi ditanya, bersentuhan suami istri saat bulan Ramadan boleh apa enggak? Namanya sentuhan kan begini, cuman sekedar nyentuh. Yang enggak boleh bersetubuh. Adapun menyentuh enggak ada batasannya. Mau nyentuh apa aja boleh. Dalam artian enggak ada batasannya itu menyentuh tubuhnya. Adapun ketika menyentuh menimbulkan syahwat, ini beda urusan. Jadi mau nyentuh apa aja enggak ada masalah. Tapi kalau sampai menimbulkan syahwat, maka itu yang jadi masalah. Jadi suami istri nyari gorengan, mau menjelang berbuka puasa, dia boncengan keluar rumahnya. Kata suami, jangan pegang-pegang saya. Kenapa? Saya lagi puasa. Ini puasa beda sama wudhu. Kalau wudhu, iya, nggak boleh bersentuhan. Nanti bersentuhan, batal wudhunya. Kalau puasa sekedar bersentuhan, nggak ada masalah. Yang penting jangan ngegodain suami, colek suami, senggol-senggol suaminya. Apalagi menyentuh bagian tubuh yang sensitif. Ya, yang ketika kita sentuh menimbulkan syahwat, itu yang jadi masalah. Tapi kalau misalkan nggak ada syahwat, ya maka nggak ada masalah dan tidak membatalkan pahala puasa atau puasa itu sendiri. Wahakadha. Insya Allah. Jadi memang jangan sampai salah paham juga ya, Bib ya. Sampai pisah ranjang dialih. Pisah ranjang. Nanti pisah rumah lagi, Bib. Cuma gara-gara kita takut sekali gitu, Bib ya. Insya Allah. Mudah-mudahan semua terjaga, ibadah puasanya baik. Terima kasih buat Habib. Boleh tepuk tangan buat Habib. Masya Allah. Pagi-pagi kita dapat ilmu. Jangan lupa catatannya disiapkan. Dan ini saya mau memperkenalkan dulu. Ada Ustadz Yusuf. Masya Allah sebagai bintang tamu kita. Boleh maju ke depan sedikit, Ustadz. Masih muda sekali. Usia berapa, Ustadz? Masya Allah. Aku usia 24 tahun. 24. Luar biasa, Masya Allah. Tadi sudah membacakan Quran ya, Ustadz ya. Alhamdulillah. Dari Lampung, Ustadz. Aku asli dari Lampung. Asli dari Lampung, baik. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Ustadz. Siap. Katanya ada pertanyaan menarik nanti buat Ustadz Maulana juga ya. Ya, betul. Baik, terima kasih. Boleh kembali Ustadz Yusuf. Terima kasih banyak. Tepuk tangan buat Ustadz Yusuf. Dan sekarang kita mau bertanya ke Ustadz Syam. Tapi Ustadz Yusuf tuh kalau di Lampung panggilnya Gus. Oh, panggilnya Gus? Gus Yusuf. Oh, Gus Yusuf. Masya Allah, maaf saya nggak tahu. Kiai, mantu Kiai. Oh iya. Amin. Oh iya, mantu Kiai ya, Masya Allah. Ustadz Syam, kita mau tahu nih Ustadz. Fikih apa saja sih larangan buat suami istri di siang hari nih di saat bulan Ramadan? Kita pengen tahu supaya nggak salah dalam menerapkannya. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Habib Syaugi, Gus Yusuf, Mas Dude, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo mari disaksikan Islam itu indah. Kita bermajelis sampai selesai, ditonton sampai selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu, para Gen Z, mudah-mudahan ada berkahnya fid dunya wal akhirah. Jamaah, larangan-larangan dari segi fikih di bulan Ramadan suami istri sebenarnya semuanya sama. Suami istri tidak boleh makan dan minum, tidak boleh memasukkan sesuatu dari lubang-lubangnya, kemudian tidak boleh apalagi banyak sesuatu yang tidak boleh yang akhirnya membatalkan puasa. Tapi secara spesifik, kalau suami istri apalagi biasanya banyak akad nikah yang terjadi di bulan Rajab. 2 bulan lagi Ramadan. Banyak akad nikah yang terjadi di bulan Sya'ban. Sebulan kurang lagi masuk Ramadan. Maka salah satu yang paling ditekankan, berhati-hatilah ketika sudah masuk bulan Ramadan. Jangan sampai sentuhannya, tadi disampaikan guru kita Habib Syauqi, sebenarnya sentuhan tidak serta-merta membatalkan daripada puasa. Tapi bisa menjadi makruh kalau sudah naik syahwatnya. Dan bisa menjadi haram kalau terjadi eksekusi.
Maka haramnya pun akhirnya bukan hanya mengganti puasa, tapi mesti membayar kafarat. Nah, jadi kalau sentuhannya boleh-boleh saja, saling memujinya boleh-boleh saja, yang tidak boleh itu saling nyuapin. Batal Karena puasa. Jadi kalau saling colek apa segala macam tidak ada masalah. Selama tidak ada syahwat. Selama tidak menaikkan syahwat dan akhirnya terjadi sesuatu yang membatalkan puasa sekaligus menimbulkan kafarah. 2 bulan berturut-turut puasa. Oh, kafarah itu 2 bulan Iya. berturut-turut puasa. Oh, Masya Allah, kita baru tahu ya. Baik, terima kasih Ustadz Syam. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah, jadi kita dapat ilmu nih buat semua bapak-bapak, ibu-ibu dan Gen Z ya, Masya Allah. Catatannya disiapin, banyak ilmu yang bermanfaat Insya Allah ya. Baik, sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau bertanya, Bu? Yang mana? Coba, oke sebelah sini deh. Ibu pakai kacamata boleh. Ke Ustadz Maulana ya Bu ya? Silakan. Ustadz Maulana. Masya Allah. Semangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu boleh ke tengah sedikit Bu? Ini. Jangan di pinggir Ibu. Sini Bu. Ustadznya di sini. Ya Mundur dikit, Bu. Allah. Mundur dikit. Bulan Ramadan sih bulan Ramadan. Tapi tidak gitu-gitu amat, Bu. Gak jauh-jauh banget juga ya Dan Ustadz. Pak Ustadz, bertanya Pak Ayo Ustadz. sini semangat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Ibu Sumarni dari Majlis Talim Nurul Hidayah, Curug, Tangerang. Iya, Orang tepuk tangan Banten. dulu. Guru Tangerang. Mau bertanya Pak Ustadz, Ya. apakah kalau suami mencium kening kita saat berangkat kerja, misalkan pagi hari, apakah itu membatalkan puasanya? Kalau mohon penjelasannya. Kenapa Ustadz kok cie-cie? Cie. Karena suami istri. Masih nenek-nenek. Masih dicium-cium. Nenek-nenek ya. Nenek-nenek kan boleh juga romantis dah. Bisa dong. Itu aja pertanyaan Mohon Ibu. penjelasannya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Ustadz Maulana. Kalau ini mau dijawab bukan jawab tapi perintah. Mohon dijawab ya. Makasih. Izin Habib Soki Sasam dan Gus Yusuf ya dan mohon maaf tanpa menggurui. Jamaah. Bagaimana hukum suami mencium kening istri? Yang penting istri sendiri ya. Dengerin. Lihat dulu hukumnya. Batal nggak puasanya? Jawabannya tidak batal. Boleh nggak mencium? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh mencium. Kemudian batal nggak puasanya? Tidak. Kembali lagi. Bisa batal kalau ikut syahwat. Habis mencium tiba-tiba basah. Nah itu batal itu. Nggak usah dibahas. Habis mencium, basah. Nah itu. Karena mengandung syahwat. Mengandung syahwat. Maka hukum menciumnya kalau tidak bisa tahan syahwat maka dihukum makruh. Jadi karena kalau dia bisa mencium membahayakan puasanya lebih baik jangan mencium. Ada sebenarnya caranya. Mau enggak? Yang di rumah mau enggak? Mau enggak? Caranya gini. Dikituin aja. Gituin. Saya kalau anak-anak saya kalau bukannya kamarnya gitu aja. Dari jauh aja Ustadz ya? Jauh aja. Oh, insya Allah. Karena malas juga aku masuk ke dalam lagi. Nah, makanya sebenarnya tidak ada masalah menciumnya. Apakah boleh mencium kening istri? Boleh. Sepanjang tidak mengandung syahwat dan paling aman menciumnya. Kapan mau tahu? Kapan Ustadz? Malam hari. Setelah buka puasa. Iya benar ya. Nih. Apa Ustadz? Ternyata setelah diteliti orang puasa itu cuma 3 kali sholat. 3 kali? Iya. Apa aja Ustadz? Orang berpuasa itu cuma 3 kali sholat loh. 3 kali sholat ya? Iya. Bukan 5? Enggak, cuma 3 kali. Apa aja itu Ustadz? Duhur, asar, Maghrib. subuh, duhur, asar. Subuh, zuhur, asar. Karena maghrib bisa sudah tidak berpuasa. Oh iya Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana.
Saya jadi agak mikir tadi nih. Terima kasih buat kita sudah berpikir. Masya Allah, benar. Karena sedang berpuasa, jadi sholatnya. Baik, sekarang kita mau tanya ke Ustadz Syam. Ustadz Syam. Yang di rumah masih nyambung, masih pagi soalnya. Ustadz, kalau istri lagi sibuk nih nyiapin hidangan buka puasa. Alhamdulillah istri soleha. Masya Allah. Tapi suami ini sebenarnya wajib gak sih bantu di dapur nih Ustadz? Atau ada arahan gak dari baginda Nabi? Bagaimana cara memuliakan istri di bulan Ramadan? Gimana Ustadz? Suami tuh punya banyak kewajiban ya. Ada wajib memberikan nafkah. Dan nafkah itu berupa lahir dan batin. Dan makanan itu kan termasuk daripada nafkah wajibnya suami. Jadi kalau dengan tidak membantu maka hilang itu nafkah makanan. Maka kita saksikan setelah yang satu ini. Masya Allah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah.